Selamat pagi semua jemaat. Apa kabar Anda semua? Syukur kita kepada Tuhan karena kita diberikan kesempatan untuk beribadah, untuk berkumpul pada pagi ini bersama-sama secara online. Bagi Anda yang pertama kali mengikuti ibadah online CLABM Sungai Udang, saya mewakili semua jemaat mengalu-alukan dan mengucapkan selamat datang kepada Anda dan selamat beribadah. Anda sudah siap untuk memuji dan menyembah Tuhan pada pagi ini? Mari kita siapkan pribadi kita, siapkan hati kita. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih dan anugerah Tuhan memampukan kita sampai hari ini. Mari kita berdoa, kita serahkan pribadi kita sebelum kita memulakan ibadah kita pada pagi ini. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih kepada Engkau karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan yang memampukan kami sehingga pada hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas nafas baru, kekuatan yang baru, hari yang baru yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan lewat penyertaan-Mu, pelindungan-Mu Tuhan sepanjang minggu yang lalu ya Bapa. Dan sehingga pada hari ini Tuhan kami dapat datang kepada Engkau Tuhan, memuji, memuliakan nama Engkau ya Bapa. Tuhan, pada pagi ini Tuhan, ini kami Bapa, kami serahkan seluruh pribadi kami, hati kami Tuhan ke dalam tangan-Mu untuk memuji, menyembah Engkau Tuhan. Berkati lewat kebaktian kami pada hari ini Tuhan, daripada permulaan, pertengahan sampai ke akhirnya Tuhan. Roh Kudus-Mu menyertai kami Tuhan. Biar kami Tuhan dapat merasakan hadirat-Mu berada di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada ya Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kami, ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Tuhan, kami juga doakan bagi jemaat kami yang sakit Tuhan, Kau sembuhkan ya Bapa. Yang mempunyai masalah, pergumulan, persoalan hidup ya Bapa. Engkau Tuhan yang berbicara, Engkau Tuhan yang bekerja bagi hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, Engkau tahu yang terbaik bagi kami ya Bapa. Bagi Tuhan tiada yang tidak mungkin, bagi Tuhan tiada yang mustahil bagi Engkau Bapa. Engkau menguatkan kami Tuhan, Engkau memampukan kami Tuhan. Jika sebelum ini Tuhan Engkau pernah melakukan mujizat, pertolongan bagi kami, kami percaya bahwa pada hari ini juga Tuhan Engkau masih menyediakannya bagi kami ya Bapa. Berkati Tuhan firman-Mu yang bakal kami dengar nanti ya Bapa. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi pedoman, menjadi kekuatan bagi kami ya Bapa untuk melalui hari-hari kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk tetap setia dan mengandalkan Engkau dalam setiap apa yang kami lakukan ya Bapa. Tuhan, ini kami Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati lewat kebaktian kami pada hari ini Tuhan. Biarlah damai sukacita-Mu menyertai ya Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu memimpin, memakai kami Tuhan. Perlindungan-Mu Tuhan beserta dengan kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk semuanya. Kami ucap syukur Tuhan. Haleluya. Bagi kita yang percaya, mari kita katakan amin. Siap untuk memuji Tuhan? Haleluya. Masa dan waktu seterusnya saya serahkan kepada pemimpin pujian kita. Shalom, selamat pagi bagi kita yang hadir pagi hari ini dalam persekutuan ini. Sebelum kita masuk dalam pujian penyembahan, mari kita hayati lagu ini sebagai doa pagi hari ini, yaitu yang terutama di dalam hidup kita. Terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup
memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang kita sembah berkati dengan lipat, Allah yang heranlah. Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cipta kita semua berkati dengan lipat, Allah yang heranlah. Allah kita heran, bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh rohku kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh rohku kata Tuhan, oleh rohku kata Tuhan.
di mesbahmu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suaramu. Ku bawa hidupku sekarang tempat kudus-Mu Tuhan, di mesbah-Mu serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Selamat pagi. Baik, sebelum Pastor Michael Lia Puding akan menyampaikan firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini, kita mau mempersiapkan diri kita untuk memberi. Puji Tuhan ya. Kamu boleh memberi secara online ataupun transfer kepada akaun yang akan tertera di dalam skrin ini sebentar lagi. Okey, atau kamu boleh kumpul secara fizikal wang itu, okey, dan serahkan kepada Brother Michael ataupun kepada Brother Samuel, okey, dengan menulis dengan jelas nama kamu, ya, jumlah yang tertentu untuk wang persembahan kah, persepuluhan kah, ataupun untuk janji iman. Tulis dengan jelas, dan kalau ada waktu serahkan saja kepada Brother Samuel ataupun kepada Brother Michael, okey. Mereka akan tahu bagaimana untuk salurkan kepada gereja pusat. Puji Tuhan ya. Saya percaya bahwa masa memberi ini merupakan yang terbaik. Masa memberi ini merupakan peluang untuk kita mengembangkan iman kita. Puji Tuhan ya. Jadi kita boleh ya masa ini untuk siapkan hati kita untuk memberikan yang terbaik. Puji Tuhan. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami serahkan pagi ini ke dalam tangan-Mu. Mohon Tuhan Engkau akan lakukan yang terbaik dalam hati kami supaya kami boleh mengatur secara tertib pemberian kami. Kami percaya Tuhan Engkau akan mengatur iman kami supaya iman kami dapat berkembang dan bertumbuh dengan sehat apabila kami belajar memberi Tuhan setiap minggu kepada Engkau. Terima kasih Bapa, kami serahkan diri ini, kami ini dan masa ini bersama-sama. Tuhan,
Biarlah pemberian kami ini Tuhan akan membolehkan iman kami Tuhan melonjak maju ke hadapan. Terima kasih Bapa, kami serahkan masa memberi ini. Engkau berkatikan kami semua dalam nama Yesus. Amin. Saudara yang Yesus kasihi, tema firman Tuhan yang akan kita pelajari pada kesempatan ini adalah bersama berjalan dan bekerja di dalam Kristus. Sekali lagi, bersama berjalan dan bekerja di dalam Kristus. Yang saya ambil dari kitab Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-16. Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-16, yang berkata demikian. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagian, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Saudara Yesus kasihi, untuk memudah kita memahami ayat ini, maka saya menjelaskan ayat ini demikian. Saya menyusun ayat ini kembali demikian. Seluruh tubuh ataupun seluruh gereja Tuhan akan menerima pertumbuhannya dan pembangunan dirinya jikalau pelayanan semua bagian tiap-tiap anggota itu tersusun rapi dan diikat menjadi satu dalam kasih. Ini bermakna saudara bahwa gereja itu tidak akan menerima pertumbuhan dan pembangunan dirinya jika semua bagian pelayanan dalam gereja tidak diatur dengan rapi, tidak disusun dengan baik, dan jika semua pelayanan itu tidak didasarkan atas dasar kasih. Mengapa saudara? Adalah sebab terdapat gereja yang mengadakan pelayanan dengan tidak teratur, dengan tidak diatur baik-baik. Mereka membuat program hanya semata-mata untuk memenuhi kegiatan mingguan gereja. Kegiatan-kegiatan dibuat hanya sekedar aktiviti bulanan. Kegiatan-kegiatan dibuat hanya sekedar aktiviti tahunan gereja, yang mana di dalamnya tidak ada sasaran untuk membangun, tidak ada sasaran untuk menumbuhkan iman jemaat itu. Ada juga gereja yang punya goal. Tetapi saudara, dalam dia mempunyai visi dan punya misi pelayanan itu, sayang sekali tidak ada kasih di dalam pelayanan. Jadi kedua hal ini sangat penting. Dua hal ini sesungguhnya boleh menghambat pertumbuhan gereja tersebut kalau tidak diperhatikan. Dan sebagai akibat, gereja tersebut kalau tidak memperhatikan visi pelayanan, bahkan tidak memperhatikan kasih dalam pelayanan, maka gereja itu akan tinggal gereja, jemaatnya tidak akan mengalami pertumbuhan di dalam imannya. Jadi saudara Yesus kasihi, hal ini mengingatkan kita untuk membuat sasaran, untuk membuat goal pelayanan yang jelas, yang kita panggil sebagai visi dan misi gereja. Visi itu adalah sasaran
Visi itu adalah goal untuk kita capai, sedangkan misi itu adalah merupakan program yang menjadi strategi untuk mencapai visi gereja yang kita miliki. Oleh yang demikian, saudara, dengan adanya visi dan misi gereja ini, maka segala strategi di dalam misi pelayanan gereja itu disusun rapi, dan semua strategi pelayanan itu akan kita laksanakan secara bersama-sama agar gereja dan tubuh Kristus itu akan mengalami pertumbuhan dan pembangunan yang merata. Saudara Yesus kasih, dalam hal inilah ataupun dalam mengerjakan visi dan misi gereja ini, kita menemukan tema firman Tuhan yang kita pelajari pada kesempatan ini, yaitu bersama berjalan dan bekerja di dalam Kristus. Lalu bagaimana kita dapat berjalan, ataupun bagaimana gereja itu dapat berjalan dan bekerja sama di dalam gereja bagi mendapat pertumbuhan dan pembangunan yang merata? Mari kita cermati ayat ini perlahan-lahan. Hal yang pertama yang perlu kita cermati adalah bahwa gereja itu adalah milik Tuhan. Gereja itu adalah datangnya dari Tuhan. Ini adalah sebabnya ayat ini berkata, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagian sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Saudara Yesus kasih, kalimat daripadanya lah seluruh tubuh ini adalah menjelaskan bahwa gereja itu dari Tuhan. Gereja itu asalnya dari Tuhan. Kalau gereja itu dari Tuhan, kalau gereja itu berasal dari Tuhan, berarti gereja itu adalah milik Tuhan. Jadi jangan ada yang menganggapkan bahwa gereja itu adalah punya dia. Jangan ada yang mengatakan bahwa karena dia yang memulai gereja itu, maka dia sesuka hati melakukan apa saja yang dia inginkan di dalam gereja itu. Sebab ada gereja, ada gembala jemaat yang beranggapan bahwa karena dia memulai gereja tertentu, lalu mengambil semua uang gereja, lalu mengambil semua perpuluhan gereja menjadi miliknya sendiri. Mengapa? Karena dia menganggap bahwa gereja itu punya dia. Dan gereja itu adalah untuk dia. Bahkan ada yang menggunakan ayat di Malaki pasal 3 ayat yang ke-10. Yang berkata, bawalah seluruh persembahan persembuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Maksudnya itu ke rumah Allah. Rumah perbendaharaan itu sebenarnya, saudara, ada yang mengatur. Bukan sesuka hati para imam untuk mengambil persepuluhan itu untuk menjadi miliknya sendiri. Para imam itu adalah orang yang khusus melayani di bait Allah. Jadi ada para gembala jemaat yang menggunakan ayat ini untuk mengambil semua uang persembahan, bahkan uang persepuluhan jemaat itu untuk dirinya sendiri. Sedangkan di dalam Nehemia pasal 13 ayat 13 di sana menjelaskan bahwa ada tim yang mengawas, ada tim yang mengatur perbendaharaan rumah Allah itu. Oleh yang demikian, saudara, pada gembala jemaat yang memulai sesebuah gereja, jangan menganggap bahwa gereja itu adalah milik pribadi. Sebab sesungguhnya gereja itu adalah milik Tuhan. Sebab gereja itu datangnya dari Tuhan. Bahkan gereja itu telah dibeli dengan harga yang mahal dan lunas dibayar oleh pribadi Yesus di atas kayu salib. Demikian pula, saudara, ada juga majelis gereja yang tidak mau menerima gembala sebab mereka pikir mereka yang memulai gereja. Mereka menganggap mereka mampu mengatur gereja. Jadi tidak perlu ada gembala. Kalau ada gembala pun harus ditapis dan sesuai dengan cita rasa jemaat itu sendiri. Saudara Yesus kasih, gereja itu adalah dari Tuhan.
dan milik Tuhan. Dan Tuhan juga yang memberi awasan kepada kita. Memberi perhatian kepada kita di dalam menumbuhkan gereja itu. Jadi ayat ini, saudara, dengan memahami gereja itu milik Tuhan dan punya Tuhan, maka ini memberi awasan, peringatan bagi kita untuk bergereja bukan semata-mata memenuhi cita rasa kita sendiri. Banyak gembala yang memilih gereja sebagai tempat dia melayani untuk memenuhi cita rasa pribadinya. Ada yang mengatakan tempat ini rumputnya kering. Ada yang mengatakan, oh di sini rumputnya subur. Jadi yang rumputnya kering, yang kurang uangnya dia tidak mau melayani di sana. Di mana banyak uang, di situ dia mau melayani. Saudara Yesus kasih, saya pribadi kalau disuruh untuk memilih tempat pelayanan, saudara, saya boleh saja memilih tempat pelayanan di kampung, di pedalaman, atau di sebuah gereja yang mengizinkan saya untuk bertani, berkebun, berburu. Mengapa? Karena itu adalah cita rasa saya. Saya suka berkebun, saya suka bertani, saya suka berburu, saya suka bebas. Tetapi saudara, saya tidak boleh memilih ikut suka hati saya atau cita rasa saya. Karena pelayanan ini adalah panggilan. Pelayanan itu adalah panggilan Tuhan untuk melayani jemaatnya. Jadi saudara Yesus kasih, itu adalah salah satu contoh orang yang mau melayani semata-mata untuk memenuhi cita rasanya sendiri. Kalau tiada kebebasan, maka dia tidak mau melayani. Demikian juga ada jemaat pula yang mencari gereja yang boleh memenuhi cita rasanya, bukan hanya gembala saja. Jemaat Tuhan melihat kalau gereja itu tidak ramai, kalau alat musiknya tidak lengkap, dan tim pujiannya tidak pandai, pastornya tidak pandai berkhotbah, oh dia tidak mau beribadah di situ. Lalu dia mulai mencari gereja di mana dia boleh menempatkan dirinya supaya dia merasa puas, dia merasa senang karena cita rasanya sudah dipenuhi. Padahal saudara, kita pergi beribadah itu bukan untuk pribadi kita, tetapi kita pergi beribadah itu adalah menyembah Sang Pencipta, menyembah Sang yang empunya gereja itu sendiri. Pengalaman pribadi saya sendiri, saudara, saya berani mengatakan ini. Suatu ketika dulu waktu saya melayani di sebuah gereja, maka saya mau supaya stage gereja itu dibuat spotlight, lampu berwarna-warni, berkelap-kelip, supaya jemaatnya senang ke gereja. Hati-hati saudara. Semua peralatan equipment itu hanya alat untuk membantu kita melayani dan memuji menyembah Tuhan. Dan bukan semata-mata untuk membuat kita syok berada di gereja itu. Sebab apa yang kita buat untuk kesenangan mata dan pendengaran kita ini, belum tentu itu menyenangkan hati Tuhan. Sebab bagi saya, Tuhan ingin sikap kita, sikap hati kita menyembah Dia, dan bukan persembahan kita. Sebab kita boleh saja buat persembahan yang begitu hebat dan luar biasa dilihat oleh manusia, tetapi belum tentu Tuhan senang dengan itu. Oleh karena itu saudara, apa yang mau saya tekan dalam poin pertama ini, dan harus kita pahami adalah bahwa gereja itu adalah milik Tuhan. Oleh sebab itu kita harus berjalan bersama. Kita harus bekerja bersama untuk membangun tubuh Kristus itu seutuhnya. Itu adalah perkara yang pertama. Perkara yang kedua adalah pertumbuhan dan pembangunan gereja. Pertumbuhan dan pembangunan gereja. Sebab ayat itu dikatakan tadi, daripada nyara seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagian sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima
pertumbuhannya, dan membangun dirinya dalam kasih. Jadi hal yang pertama yang perlu kita pahami dalam ayat ini adalah pelayanan disusun rapi untuk mengalami pertumbuhan dan pembangunan diri yang seutuhnya. Maksudnya seluruh tubuh, seluruh gereja Tuhan itu secara menyeluruh akan menerima pertumbuhan dan pembangunan dirinya dari Tuhan jika semua bagian pelayanan itu disusun dengan rapi, diatur dengan baik, dan diikat menjadi satu sesuai dengan kadar pekerjaan masing-masing bagian. Ini berarti bahwa semua bagian pelayanan dalam gereja itu harus diatur, harus disusun, harus diprogramkan sesuai dengan panggilan masing-masing. Jangan dipaksa kalau itu bukan karunia. Sebab kalau dipaksa itu bukan menjadi pelayanan, melainkan itu menjadi beban pelayanan. Beban itu berbeda dengan pelayanan. Paham maksud saya di sini, saudara? Maksud saya di sini, kalau orang itu tidak pandai driving, jangan disuruh menjadi driver van gereja. Sebab dia tidak dapat drive gereja, van gereja. Kalau jemaat itu tidak pandai memimpin pujian dan penyembahan, jangan dipaksa. Sebab itu akan mengganggu konsentrasi jemaat memuji menyembah Tuhan. Nada gitarnya lain, suaranya lain. Dan sudah pasti saudara, ini akan mengganggu pertumbuhan gereja. Saudara Yesus kasih, sekaligus saya memberi peringatan bagi kita bahwa mana-mana gereja itu tidak boleh mementingkan sebagian pelayanan saja di dalam gereja. Jangan pentingkan pelayanan praise and worship saja, jangan pentingkan pelayanan doa saja. Akan tetapi semua pelayanan ini sama pentingnya untuk membangun dan memberi pertumbuhan bagi tubuh Kristus ataupun gerejanya itu. Oleh sebab itu, susunlah program pelayanan dalam gereja dengan baik dan rapi sesuai dengan panggilan dan karunia masing-masing. Jadi jadi saudara Yesus kasih, jangan dipaksa kalau orang itu bukan di bagian itu. Jadi saudara, apa itu panggilan pelayanan? Apa panggilan pelayanan kita masing-masing? Jadi di sini kita perlu memahami apa arti itu pelayanan, supaya kita boleh menempatkan jemaat itu pada posisinya yang tepat. Saudara Yesus kasihi, pelayanan dalam gereja itu sangat bergantung pada kemampuan kita mendefinisikan pelayanan itu sendiri. Kalau kita mengatakan bahwa pelayanan itu adalah memimpin acara praise and worship di gereja, maka sampai disitulah arti pelayanan kita. Jika kita mengatakan bahwa pelayanan itu berkhotbah, maka berkhotbah itu saja melayani. Maka yang lain bukan pelayanan. Maka itu saudara, pelayanan itu sangat bergantung sejauh mana kita mampu mendefinisikan pelayanan itu. Jika kita mengatakan bahwa menyapu gereja itu adalah pelayanan, maka itu pelayanan. Jika menjadi penyambut tetamu itu adalah pelayanan, maka pelayananlah itu, dan sebagainya. Jadi semakin banyak kita mengatakan bahwa semuanya itu pelayanan di dalam gereja, maka sejauh itulah kita melibatkan jemaat kita di dalam pelayanan membangun tubuh Kristus. Jadi jangan ingat bahwa jemaat itu hanya bertumbuh dengan pelayanan praise and worship saja, tetapi harus semuanya dilibatkan dalam pelayanan. Jadi saudara Yesus kasih, apa itu pelayanan sebenarnya? Mari kita melihat di dalam
1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-10 dan ayat 11. 1 Petrus 4 ayat 10 sampai pada ayat yang 11 di sana mengatakan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Tuhan. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan oleh Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lebih lanjut lagi, saudara, di dalam kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-4 sampai kepada ayat yang ke-8, di sana menjelaskan bahwa sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan, menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia itu untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia itu untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia itu untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Jadi saudara, pelayanan itu adalah melayani seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang ada pada kita. Oleh sebab itu, jangan hadkan pelayananmu untuk membangun tubuh Kristus, sebab sesungguhnya masing-masing anggota memiliki karunia-Nya yang berbeda-beda, dan semuanya adalah untuk pembangunan tubuh Kristus. Yang tua jangan mengatakan bagi peluang kepada yang muda, dan yang muda jangan pula mengatakan dan kita meremehkan yang tua. Semuanya harus terlibat dan berjalan bersama, bekerja bersama-sama untuk membangun dan memberi pertumbuhan kepada tubuh Kristus itu. Lalu bagaimana kita dapat mengenali karunia kita, saudara? Caranya mudah mengenal karunia yang ada pada kita. Kita boleh bertanya kepada orang terdekat kepada kita. Ya, tanya apa yang kita lakukan, yang sering kita lakukan, dan itu sangat memberkati mereka. Itu sangat memberkati orang lain. Itu adalah karunia. Dan kita juga boleh berdoa, minta pengetahuan, hikmat kepada Tuhan untuk mengenal karunia kita. Apa karunia kita sebenarnya? Supaya kita boleh membangun jemaat Tuhan yang lain dengan karunia yang ada pada kita. Jadi saudara Yesus kasihi, kembali kita kepada apa yang ditekankan dalam konteks ayat yang kita baca pagi ini adalah terdapat di dalam ayat yang ke-11. Ayat yang 11. Ayat yang 11 itu berkata demikian dalam Efesus pasal 4 ayat 11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi ini berarti karunia ini, orang-orang ini sangat penting di dalam gereja untuk menentukan gereja itu mengalami pertumbuhan. Karena mereka ini yang akan melatih, mereka ini yang akan melengkapi jemaatnya untuk melibatkan diri mereka membangun tubuh Kristus. Saudara, mari kita melihat apa artinya itu. Karunia rasul-rasul.
karunia rasul ini adalah jabatan khusus kepada awal gereja. Dan para rasul ini tidak ada penggantinya sampai sekarang, ya. Sebab mereka inilah memiliki tugas khusus dari Tuhan untuk membangun gereja Tuhan di dalam dunia ini. Gereja itu bermula daripada rasul-rasul. Walaupun kita ada sekarang ini boleh memulai satu gereja, tetapi itu adalah lanjutan daripada pengembangan daripada gereja yang pertama yang dibangun oleh para rasul yang pertama. Itu dalam Efesus pasal 2 ayat 20. Karunia Nabi pula adalah juru bicara Allah bagi menyampaikan pesan ataupun menyampaikan penyataan langsung yang harus diberitakan kepada orang lain. Jadi sekarang ini tidak ada nabi, tetapi fungsi kenabian itu ada pada jemaatnya, yaitu memberitakan firman Tuhan ataupun berkhotbah. Jadi seorang berkhotbah itu dia sedang melaksanakan, mempraktekkan karunia kenabian. Yang ketiga itu adalah karunia memberitakan Injil. Karunia memberitakan Injil ini adalah orang-orang yang memberitakan Injil, termasuk berkhotbah. Ya, kalau seseorang itu bersaksi tentang Injil, berkhotbah, memberitakan Injil kepada seseorang, jadi dia sebenarnya memiliki karunia menginjil. Jadi kalau kita suka berbicara tentang firman Tuhan kepada orang lain, berarti kita memiliki karunia itu. Dan kalau kita tidak memiliki karunia itu, pastor yang ada itu yang sedang melatih kita untuk membentuk kita untuk menyampaikan Injil kepada orang-orang lain, untuk memberitakan Injil kepada orang lain. Kalau kita tidak pandai berkhotbah, gembala itu boleh mengajar kita untuk berkhotbah, menyampaikan firman Tuhan. Supaya apa, saudara? Supaya gereja itu mengalami pertumbuhan. Sedang yang keempat itu adalah karunia penggembalaan dan karunia mengajar. Dua jabatan ini berjalan seiring dan tidak boleh dipisahkan. Mengapa, saudara? Seorang gembala sidang, dia harus merupakan seorang pengajar. Dalam hal ini, dia akan mengkhotbahkan firman Tuhan itu dengan menjelaskan firman Tuhan itu, mengajarkan firman Tuhan itu kepada jemaat Tuhan. Dengan menjelaskan. Ya. Jadi seorang gembala itu jangan hanya membaca ayat saja lalu penutupan. Doa penutup, jadi jemaat Tuhan yang mendengar tidak mengerti, tidak memahami apa yang dimaksudkan dengan firman Tuhan yang sudah dibacakan tadi. Jadi seorang gembala itu, dia harus berkhotbah dan menyampaikan firman Tuhan itu dengan menjelaskan supaya jemaat Tuhan yang mendengar akan memahami maksud daripada firman Tuhan. Jadi saudara Yesus kasihi, dalam hal ini bukannya saya tidak mementingkan karunia-karunia yang lain. Sepertinya karunia praise and worship, memainkan musik, karunia yang lain, sangat banyak karunia, saudara. Namun apa yang ditekankan dalam konteks ayat ini adalah untuk membangun dan memberi pertumbuhan bagi gereja Tuhan itu diperlukan para gembala, diperlukan para penginjil, diperlukan para pengajar untuk mengajar jemaatnya bertumbuh di dalam imannya. Sebab semua karunia yang berkaitan dengan pengajaran dan pemeliharaan itu adalah diperlukan untuk memelihara, mengembalakan, mengajar, serta memperlengkapi jemaatnya agar mereka bertumbuh dengan cara yang benar. Oleh sebab itu, jangan pernah menolak gembala. Jangan pernah menolak penginjil. Sebab mereka ini adalah pribadi-pribadi yang dipanggil Tuhan secara khusus. Mereka diperlengkapi di sekolah teologia untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan firman Tuhan, memelihara jemaat, serta mengajar jemaat agar jemaat itu dapat bertumbuh dalam iman, dalam pengetahuan mereka menuju kesempurnaan hidup di dalam Kristus.
Perkara yang kedua, saudara, untuk mengalami pertumbuhan pembangunan yang merata di dalam gereja itu, semua bidang pelayanan harus diikat dengan kasih. Semua bidang pelayanan harus diikat dengan kasih. Maksud saya di sini adalah kasih itu harus diutamakan dalam semua pelayanan, pelaksanaan pelayanan. Jangan ada yang melayani oleh karena supaya dia kelihatan populer. Jangan ada yang melayani supaya dia dipuji. Jangan ada yang melayani karena duit. Jangan ada yang melayani karena mau dipuji, dilihat orang. Ataupun jangan melayani dengan amarah, dengan kebencian, dengan rasa sakit hati. Tetapi harus melayani dengan kasih. Mengapa, saudara? Peringatan di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 2. Di sana mengatakan, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Jadi itu sebabnya, saudara, kasih itu harus yang paling diutamakan di dalam pelayanan. Sebagai kesimpulan, saudara Yesus kasihi, gereja itu adalah milik Kristus, ingat, dan harus mengalami pertumbuhan dan pembangunan diri secara menyeluruh. Yang kedua, pertumbuhan dan pembangunan gereja yang kuat dan kokoh hanya datang daripada Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita melibatkan diri kita dalam pelayanan, pembangunan, dan pertumbuhan tubuh Kristus dengan memberi pengajaran dan ajaran yang berdasarkan firman Tuhan dengan penuh kasih. Jangan mengandalkan akal dan pengetahuan diri sendiri. Tetapi ingat bahwa pengajaran yang benar itu harus didasarkan atas kebenaran firman Tuhan. Dengan demikian, saudara, kalau kita mendasarkan pengajaran kita atas dasar firman Tuhan dan dengan penuh kasih kita menyampaikannya, maka jemaat akan mengalami pertumbuhan. Mari kita berdoa. Kita akan berdoa serta mempersiapkan diri kita untuk persiapan perjamuan suci. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu atas firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan bersama pada pagi hari ini, Tuhan Yesus, yang berbicara tentang bersama berjalan dan bekerja di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, dengan peringatan ini kami sebagai jemaat-Mu Tuhan dapat memperbaiki diri supaya kami bersama berjalan dan sama bekerja di dalam Kristus, supaya gereja-Mu mengalami pertumbuhan yang baik, pembangunan yang baik dan merata. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu, mampukan kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Dan tiba waktunya kami akan sama-sama masuk dalam acara perjamuan suci. Kiranya Tuhan Yesus Engkau mempersiapkan kami semua, supaya lewat perjamuan suci ini Tuhan, kami dapat melibatkan diri kami dalam tugas amanat yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur atas semuanya ini. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan yang Yesus kasihi, sekarang kita akan makan perjamuan suci. Sebab itu, dengarlah dahulu akan pengajaran Tuhan tatkala perjamuan suci itu ditentukan, di mana Rasul Paulus dia berkata kepada orang Korintus dalam suratnya yang pertama, pasal yang ke-11 ayat yang ke-23 sampai kepada ayat yang ke-30,
berkata demikian, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu pada malam waktu Tuhan Yesus diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Oleh karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Saudara yang Yesus kasih, mari kita mengangkat roti kita dan air kita sediakan. Firman Tuhan berkata demikian, bahwa pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia mecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama. Mari kita mengangkat air anggur. Kemudian firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum. Jemaat Tuhan, mari kita mengambil masa berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami telah sama-sama melibatkan diri di dalam perjamuan suci pada kesempatan ini. Dan terima kasih Tuhan, karena lewat perjamuan suci ini Tuhan melambangkan pengorbanan Tuhan di atas kayu salib bagi menyelamatkan kami manusia yang berdosa. Dan terima kasih Tuhan Yesus, karena dengan melaksanakan perjamuan suci ini kami diingatkan supaya kami memberitakan Injil, memberitakan kematian Tuhan yang menyelamatkan itu, supaya setiap orang yang mendengar, mereka menerima Tuhan Yesus menjadi juru selamat mereka. Mereka percaya kepada Tuhan, dan seluruh kehidupan mereka serahkan dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, mampukan kami Bapa untuk melakukan firman-Mu ini, perintah-Mu ini Tuhan dalam setiap kehidupan kami, dari waktu ke waktu Tuhan, sampai Tuhan datang menjemput kami pulang ke surga. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur atas semuanya ini. Amin. Segenap isi
hidup